Dan itu bisa kita sebut exorcism. Exorcism itu tidak itu. Ini ada, tapi bentuknya seperti apa tentu tidak bisa cerita gue. Tapi terakhir pernah kita lakukan di daerah Mangga Besar, kota. Kita berempat melakukan exorcism. Lalu, Dra, Ya, kayaknya kita ketemu lagi nih. Kalau Sip. biasanya kita kalau ketemu itu selalu gua bilang kita si anak kembar dengan lain bapak dan emak. Ini kali sudah 3-4 minggu ini kita ngobrol di depan kamera berdua, baru kali ini lagi ya setelah 3 minggu lah ya. 3 minggu lah ya. Oke. Lu sehat nggak sekarang? Lagi gimana kondisi sekarang ini? Oke nggak? pada saat tag ini ngantuk gua. Agak ngantuk. Agak ngantuk. Habis makan. Oh, gula darah jadi Enggak. naik atau gimana? Ya salah habis makan ya ngantuk lah. Oke. Tapi ya santai-santai kayak kita. Nah, sambil ngobrol Ya. apa kan masih Iyalah. masih enak ngejak ngobrolnya ya. Pastilah. Oke. Gua punya cerita begini. Suatu ketika, ini gua waktu itu tinggal di Bogor, daerah apa namanya, Cibinong. Gunung Daerah Putri lah ya. Cibinong. Ya, daerah Gunung Putri betul, di Cibinong. Ketika itu pas tetangga kos gua kesurupan, perempuan ini ya, perempuan kesurupan, gadis sekitar umur 17-18 tahun lah, kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA dia kesurupan. Kemudian entah kenapa juga, mungkin beberapa orang dia kenal, dia profesi gua sebagai dukun ya, dukun kampung lah ya disebutnya. Nah, dia panggil gua, kemudian gua masuk ke kamarnya, itu udah banyak orang lah, tapi yang hadir di situ ya paling tetangga, Pak RT itu terutama, itu tetangga, Keluarga lah. keluarga. Dia teriak-teriak, dia apa namanya, jangan mendekat. Jangan mendekat. Saya sudah mandi. Ini begitu, begini, begitu gitu kan. Dan pada waktu itu dia, supaya tidak terlalu kuat memberontak, dia dipegang oleh sekitar 4 orang atau 5 orang lah gitu, dipegang. Tenaganya walaupun perempuan, orangnya sih nggak terlalu gede, kecil. Anak-anak gadis umur 17-18 yang masih inilah, yang masih belum belum berkembang. Kalau perempuan itu biasanya kalau udah nikah badannya kan berkembang, ini belum, masih benar-benar oke lah. Tapi tenaga yang, kalau orang kesurupan itu kan tenaganya begitu besar kan, Biasanya. biasanya begitu. Apakah terlepas artinya dari apa namanya, dari si makhluknya yang menyerupi dia tenaganya, atau tenaga dia sendiri yang kemudian meledak karena euforia di bawah sadarnya gitu. Terlepas itulah ya, jelas. Ada sih di situ seorang yang dianggap bisa, tapi dengan teknik memencet jari kaki gitu kan. Biasalah. Biasa kalau yang kayak begitu kan. Tapi tidak efektif untuk menyadarkan dia. Dia juga pakai minyak wangi tertentu mungkin untuk diciumin, juga tidak efektif. Gue tahu ini bukan bohongan gitu kan. Artinya memang sesuatu yang ada dari dalam diri dia, terlepas apakah itu euforia atau histeria bawah sadar ataukah memang makhluk halus ya. Kita tidak bicara ke arah situ dulu nih. Tapi ke arah begitu besarnya tenaga dia, dan wajahnya bukan sebagai seorang gadis remaja, tapi lebih kuat ke apa ya, ke nenek-nenek. Suaranya suara nenek-nenek. Ketika gua melakukan dengan cara gua, memegang dengan lembut, kemudian mengumpulkan sesuatu di dalam tubuhnya dari mulai kaki, jadi mengeluarkannya, kalau teknik gue itu kan ke arah kepala, menyapunya kan. Nah, mendatlah di daerah. Nah, ketika energi itu gue pendat untuk dikeluarkan dari atas kepala gini, di sini udah mendat dan terjadi perlawanan yang besar-besaran. Ada sekitar 2-3 menit lah ya perlawanan itu, sampai gue mengeluarkan keringat ya kan, untuk mengeluarkan. Dia tidak pengen keluar, sementara gue ingin mengeluarkan. Di sini tuh terjadi tarik menarik
ya kan, tolak menolak dan tarik menarik, seperti itu kan kira ini tak. Nah, tiba-tiba tenaganya menjadi luar biasa berkali-kali lipat dibandingkan yang tadi, ya kan, hingga akhirnya 4 orang yang memegang ini pun terpental. Dan dia mendorong gua sehingga gua jatuh dari tempat tidur. Dengan saat itu juga dia langsung berdiri dan loncat naik ke dalam lemari, naik ke atas lemari, hanya dengan 1 kali lompatan. Ini mungkin yang ingin gua tanyakan ada hubungannya dengan exorcism. Bagaimana akhirnya pergerakan para suci untuk di Eropa sana, ya, pergerakan para suci di Eropa sana untuk membantu orang-orang yang terkena seperti tadi, ini sebutnya exorcism tadi. Yang gue ingin tanyakan dari lu, exorcism sendiri itu artinya apa? Kan gitu kan? Walaupun sebetulnya secara garis besar gue tahu, tapi gue ingin lebih spesifik, ingin lebih kental, ingin lebih dalam kita bahas ini. Bisa nggak lu jelaskan kira-kira? Kalau akar kata ya, exoternya ex itu kan orang kenal ya, ex-wife, ex apalagi gitu, ex itu Bekas, artinya bekas, ya. Mantan. Kemudian schism itu paham. Jadi sebetulnya pengertian kalau kita coba kaji dari sisi etimologi bahasa, mengeluarkan paham. Jadi exorcism itu adalah dalam tanda petik penyakit waham. Di dalam diri seorang ada personalitas yang berbeda, dan personalitas yang berbeda ini dapat dikatakan waham ya, waham. Pada perubahan personalitas ini terjadi hal-hal yang umum yang lo bilang tadi, histeria, euforia, terus kalau otot kaku itu ada istilahnya, otot kaku, mata membelalak, kemudian air liur keluar, perubahan tona suara, masing-masing Tone ya, tone-nya itu berubah. Masing-masing fenomena tuh ada klasifikasinya. Ada ciri khasnya, ada dan ada istilahnya. Ada istilah. Ada istilah-istilahnya. Misalnya kekakuan otot namanya rigiditas. Kekakuan otot disebut rigiditas. Kemudian ini sebentar, ini ketika kekakuan otot ketika dia dengan tanda ada perubahan personalitas. Oke. Nah, dalam bahasa Oga tersurup lah, dalam bahasa nyurupnya, dinyurupan lah. Ada perubahan reaksi mata terhadap cahaya. Dia bisa menatap cahaya yang lebih terang tanpa berkedip. Terus sebaliknya dia bisa melihat dalam kegelapan. Ada istilah-istilah pada setiap bentuk fenomena-fenomena yang mencirikan bagi sebagian orang fenomena kerasukan. Oke. Tapi ada dua istilah sebetulnya. Kalau di kita ada nyurup, ada rasuk. Kalau nyurup itu pengertiannya kejadian perubahan kepribadiannya itu disengaja, dengan sukarela, dan bahkan dia panggil mungkin diundang. Oke. Betul. Sehingga si orang yang dimasuki oleh sesuatu punya kemampuan untuk mengontrol apa yang masuk dan bisa mengeluarkan apa yang memasukinya. Iya. Itu nyurup ya. Tapi kalau rasuk dia tidak punya kemampuan untuk memanggil dan juga tidak punya kemampuan untuk mengusir apa yang di dalam dirinya. Dan memilih mungkin. Yang tidak punya kemampuan memilih. Nah, itu bedanya antara menyurup dan merasuk. Nah, memilih ini maksudnya kan nih, yang dimaksudkan memilih tadi yang gini, gue panggil, gue pengen disurupin gitu kan, pengen disurupin sama nenek gue dah, gitu. Leluhur gue dah, atau si khodam ini, itu nggak bisa ya, bukan gitu ya? Itu kerasukan. Kalau itu nyurup, itu nyurup. Jadi itu nyurup. Wah, tapi kalau kerasukan itu dia tidak punya kemampuan ngontrol. Okay. Kalau dia nyurup dia punya kemampuan ngontrol. Nah, tapi dalam bahasa Latinnya tidak terbedakan tuh. Disebut saja secara general exorcism. Di kita lebih spesifik.
Tuh. Nah, ciri khas dari sesuatu yang merasuk itu 3N. Pertama itu biasanya si subjek akan ngalah. Ngalah itu artinya Subjeknya yang disebut kapan nih? yang sedang dirasuki. Oke, si orangnya ini ya. si Gejala manusianya. pertama dia ngalih dari realitas yang ada di sekitarnya. Misalnya dia mulai menghadap tempat yang tidak wajar, menatap secara kosong, itu ngalih. Jadi tahapannya ngalih. Habis ngalih dia ngalah. Ngalah itu pengertiannya adalah di situ terjadi transisi ya. Ada perubahan kepribadian mulai terjadi. Mulai bisa diamatin. Pengertian ngalah, yang punya badan ngalah oleh yang dimasukin. Yang masuk tadi itu. Terlepas apapun itulah ya. Apapun itu. Dan kemudian puncaknya ngamuk. Ngalih, ngalah, ngamuk. Amuk ini kalau dulu dalam pendekatan hukum, orang yang kerasukan tidak dapat dikenai sebagai objek hukum kan? Sehingga apabila terjadi kekerasan ketika dia kerasukan tidak dapat dikenai pasal-pasal hukum. Tetapi ada perbaikan pada namanya diagnostik statistik diagnosa penyakit kejiwaan, bahwa fenomena amuk tidak lagi digolongkan sebagai fenomena yang dapat membebaskan orang dari tanggung jawab pidana. Oke. Jadi kalau kita ngamuk kemudian bacok, tidak dapat ngambil alasan dia kerasukan. Oke. Nah, itu yang perbedaan sekarang antara diagnosa secara psikologis di dalam ranah hukum. Gitu ya. Nah, ini yang disebut kerasukan. Tapi kalau nyurup itu biasanya orang Jawa bilang ngerewangi. Oke. Jadi kalau dukun perewangan itu si dukunnya sendiri tidak punya kemampuan gaib lah. Sebelum dia disurupi oleh ngerewangi. Nah, dia ngerewangin Ya. Sesuatu yang ada sebagai warisannya. Iya. Ya kalau kemampuan spiritualnya hanya baru bisa keluar kalau dia bersimbiosis atau bekerja sama, melakukan kerjasama dengan entitas yang masuk ke dalam dirinya. Tapi itu tidak dapat digolongkan pada definisi kerasukan. Kalau kerasukan itu tidak punya kemampuan memilih, tiba-tiba masuk dan tidak terkendali. Tapi kalau misalkan ngerewangin berarti kan dia memang sengaja memanggil untuk disusupin, bahasanya begitu ya. Itu sesuai keperluannya. Sesuai keperluan. Ya. Tapi ketika keperluan itu sudah terjadi, ya sudah selesai keperluan itu, maka si yang ngerewangin ini bisa pergi dengan sendirinya kan, Ya, gitu kan? dikeluarkan dengan Pergi dengan sendirinya, keluar dengan sendirinya. Betul. Nah, terus? Nah, biasanya kalau ngerewangi itu sebelum nyurup itu biasanya nyurup minta prasyarat. Biasanya ada benda-benda tertentu yang diminta. Misalnya cerutu. Oke. Ada yang minta minuman. Oke. Ada yang minta kembang ini dan kembang itu. Ada lagi yang meminta yang aneh-aneh yang sulit didapat, misalnya ayam cemani. Oke. Gua hanya bisa masuk kalau ada suguhan ayam cemani yang bahkan darahnya pun hitam. Darahnya hitam, lidahnya hitam, dan harganya pun hitam. Itu harganya puluhan juta kan. Iya. Jadi ada semacam kelas dalam perewangan. Semakin elit, semakin mahal sajinya. Oke. Semakin elit biasanya semakin rumit ritualnya. Ritual kayak orang makan, ada makanan umpan tekak, ada makanan utama, ada makanan cuci mulut. Ini udah kayak makanan orang Eropa sana ya. Kayak perjamuan besar. Tuh. Jadi kalau mau dia ngerewangi, dia harus melakukan perjamuan besar terhadap penghormatan dengan menjamu tamu yang akan menyurupinya. Nah, ini fenomena yang mungkin bisa menjadi umum, dapat dilihat di mana-mana gitu. Pada khasnya pada para dukun perewangan gitu ya.
Ada lagi bentuk rewangan itu makhluknya ada di dalam benda. Keris, Si khodam benda. si benda yang direwangi bukan orangnya. Ya orangnya bendanya. Jadi kalau Bendanya. kan ini kan kalau orang besar. Coba lihat dong ini keris gua ada isinya nggak? Kayak gitu-gitulah. Kayak gitu-gitulah ya. Contoh ngerewang yang seperti itu, misalnya benda itu bentuknya mangkok. Oke. Mangkok itu digunakan untuk memutar bayi yang sungsang. Bayi yang kepalanya di atas pada 9 bulan, itu kan kepalanya harus di bawah. Ya, ya. Nah, untuk merubah posisi bayi, si dukun merewangi kekuatan dalam mangkok dan mangkoknya diputar sehingga kepalanya ke bawah. Nah, yang banyak dulu dipasarkan di majalah-majalah ajian giling putar sukma. Medianya botol. Kamu pulang ke rumah, misalnya. Itu gue pernah menyaksikan seperti itu, botolnya muter. Entah magic atau tidak, entah itu permainan magic Gimmick. lah. Ya, Ataupun tepu-tepu tidak, lah. atau iyalah gimmick, Tepu-tepu ataupun lah. memang kondisi yang sebenarnya karena ada energi tertentu ya. Oke. Tapi memang botol itu berputar. Ada satu fenomena lagi, seorang spiritualis atau dukun yang kalau nggak salah gue ketemu di kawasan Bekasi Timur, ngarah ke Setu ke sana lah ya. Itu kalau ke tempat dia sajiannya itu batu. Jadi kita dari rumah bawa batu. Batu apa? Batu kali, batu apa aja. Tadi dia untuk apa itu? Jadi yang dia rewangi itu suka sama batu. Bukan batu akik. Bukan, batu biasa. Batu bulat-bulat itu, batu kali. Sehingga di belakang rumahnya tuh kayak material isinya batu. Tumpukan batu, gunungan batu. Karena tamunya bawa batu. Aneh pula ya. Aneh pula. Dan ketika dia akan disurupin, dia selalu minta nanas. Itu unik banget ya. Di belakang dia ada lampu disco tuh, bukan lampu disco, lampu display klap klip. Jadi kalau lampu itu nggak nyala, nggak nyurup. Jadi begitu dia makan nanas, lampu itu dinyalain, kepribadiannya mulai berubah. Yang lucu gue pernah nanya, dia nanya-nanya, gue pengen tahu dong leluhurnya Barack Obama. Atas ya? Ya, oke. Ini aneh gitu. Tapi dengan cermat dia bisa menjabarkan itu cukup teliti. Gue sempat ingat dia bilang bahwa nanti kamu akan ketemu keponakannya Barack Obama di Jakarta. Itu gue nggak tahu. Tapi dalam beberapa waktu lalu, entah apa gerangan, gue bertemu seseorang yang menyatakan dirinya masih Punya keluarga hubungan dengan Barack Obama. Gitu. Nah, gue tanya pada beliau, gue pengen tahu yang bunuh John F. Kennedy siapa. Dia jawab cara runut. Yang terakhir gue tanya, Hendra ini leluhurnya siapa? Dijelasin dia. Valid. Sampai 4 ke atas valid. Kelima kalau nggak salah masih valid. Begitu 6 ke 7 dia mulai ngambang. Dia nggak bisa nembus dimensinya. Ada lagi perewangan yang gue temuin waktu di daerah Banten. Waktu itu gue punya adik, kebetulan sekolah di Budi Utomo, SMA Budut. Berantem nih. Budut kan sering berantem tuh di era itu. Gitu. Ketakutan kan? Gue mau cari ilmu kebal. STM itu. Ilmu kebal. Yo, cari ilmu kebal. Akhirnya gue anter lah ke Banten. Nyurupnya aneh. Nyurupnya hanya pas mendekati subuh. Setiap mendekati subuh Baru nyurup. Di sebelahnya ada ayam jago. Kalau ayam belum kukuryuk, dia belum nyurup. Ini lucu. Ini lucu unik ya. Ada lagi peristiwa nyurup yang lain. Ada teman kita almarhum. Kalau kita geplak badannya pakai kembang kelapa, kembangnya rontok. Orang biasa dipukul mungkin rontok 1-2. Tapi kalau dia dipukul ceplak gitu, kembang kelapanya tuh satu batang untuk rontok.
Nah ini mungkin fenomena-fenomena yang orang bule seneng bilang parapsikologi, Ya. supranatural Parapsikologi, ya. gitu. Tapi ini adalah fenomena yang biasa. Nah kalau di Mentawai misalnya ada sebutan orang-orang yang tokoh-tokoh masyarakat yang memang menjembatani antara leluhur mereka yang diyakini adalah roh-roh yang hidup di hutan. Nama kaumnya namanya Sikere. Jadi Sikere itu menjadi perantara antara masyarakat adat Mentawai dengan roh hutan. Nah, seolah-olah hutan itu bisa berbicara pada manusia, mentranslasi bahasa pohon, bahasa angin, bahasa air menjadi bahasa yang dimengerti manusia. Jadi Sikere ini memiliki posisi politik teritorial yang sangat strategis. Jadi kalau kajiannya kajian teritorial, musuhnya hutan itu kan pengusaha sawit toh, Ya. gitu kan. Hutan itu merasuki diri Sikere dan Sikere menyampaikan pesan bahwa hutan itu nggak boleh diganggu. Oke. Ada lagi bentuk-bentuk seperti itu Indonesia kaya banget. Nah kalau di Papua, di Ambon, di Halmahera ada istilah Swangi, Ngerawangi Swangi. Kalau di Sumatera Ngerawangi Begu Ganjang, Begu Ganjang. Begu Ganjang. Nah, itu di Karu, Daerah sana lah ya. daerah Karu. Barakaru. Terus kalau di Kalimantan apa namanya? Punyang. Kunyang, Oke. Kuyang. Punyang, Puyang, gitu-gitu. Indonesia ini kaya banget, dan Asia Tenggara yang gue tahu kaya lah. Oke. Tapi gini, Ndra. Hmm. Kawan kita Dede Ariko itu kan dia punya konsepnya tersendiri ya, Hmm. yang juga unik sih sebetulnya. Artinya kondisi seperti ini menurut Dede Ariko itu kan adalah kondisi berubahnya pikiran dan mental manusia hingga Oke. kemudian menjadi euforia atau histeria. Oke. Tapi menurut pengalaman gua sendiri yang pernah gua alami secara empiris ini kan, bahwa menurut gua itu euforia dan kesurupan itu adalah dua hal yang berbeda. Oke ya. Kalau euforia atau histeria artinya suatu ledakan emosi dari bawah sadar itu yang kemudian yang mirip-mirip sih sebetulnya gejala responnya itu kan mirip-mirip ya. Itu dia tidak bisa untuk tidak ada perlawanan untuk misalkan dengan teknik gua tadi ya, mengeluarkannya dengan sapuan dan kemudian energi yang ingin gua keluar ini kosong, tidak ada perlawanan seperti yang gue bicarakan di awal tadi, sama sekali tidak ada perlawanan itu. Ini pernah terjadi ya, adik gue juga tahu itu. Kami kan kalau di Lagua Kanal di Priuk sana itu kan kebetulan pas di depan asrama militer Angkatan Darat, itu Arhanud, artileri pertahanan udara Se-6, Arhanud Se-6. Ada seorang komandan Arhanud yang gue lupa pangkatnya apa ya, tapi belum perwira sih ya. Kebetulan dia ngontrak di depan, jadi dia tidak di asrama, dia pengen ngontrak aja di depan karena dia punya usaha gitu kan. Suatu ketika istrinya seperti itu, istrinya seperti itu, kemudian memanggil gua untuk menyelesaikan masalahnya, ya kan. Kemudian juga setelah gua panggil, gua doang ngomong sama dia, Pak, ini bukan kesurupan, lebih baik dengan sehalus mungkin supaya dia tidak tersinggung ya, lebih baik Bapak bawa ke RSJ. Ini ada masalah psikis gitu kan. Oke. Karena apa? Ketika gua sapu itu tidak ada perlawanan. Artinya ini murni masalah psikologis. Artinya kalau dalam bahasa Dede tadi adalah murni masalah pikiran dan mental. Berbeda dengan yang di awal tadi yang gue ceritakan. Nah, ada perlawanan. Semakin kuat power si entitas tadi, semakin sulit untuk dikeluarkan. Jadi kalau seperti lu bilang tadi ada level-level tersendirinya kan, gitu kan. Nah, bagaimana menurut lu?
Ini masalah perspektif ya. Ya, Jadi sudut pandang akan sangat menentukan betul sih. simpulan-simpulan. Jadi ya artinya nih gue ingin melihat menurut sudut pandang lu atau perspektif lu atau pendapat lu gitu. Gue lebih cenderung mengamati kejadian-kejadian ini dari sisi pemahaman kebudayaan. Oke. Jadi kalau pemahaman kebudayaan ada dua sudut pandang. Orang dalam melihat ke dalam, sama orang luar melihat ke dalam. Kalau ingin memahami fenomena-fenomena yang lo jelaskan, posisi lo di mana? Sebagai orang dalam atau sebagai orang luar? Sebagai praktisi. Itu jadi orang dalam. Oke. Dalam melihat ke dalam. Tapi kalau kita orang luar, kita kan menilai fenomena itu sesuai dengan nilai yang kita kaji. Sesuai dengan itulah perbedaan antara gue dengan Dedi jadinya kan gitu kan maksud lu kan? antara psikologi dengan supranatural. Kalau dalam gue nggak akan bisa, dan kalau gue boleh dinyatakan budayawan ya, kalau gue menyatakan diri sebagai budayawan, gue tidak boleh menganalisis orang Badui dengan apa yang gue yakinin sebagai kebenaran. Gue harus menganalisa itu dengan apa yang mereka yakinin. Jadi apa sih orang, kalau kita jadi budayawan, kita masuk ke Baduy, kita pelajari orang Baduy as it is. Saya orang Baduy bilang ini adalah kolot, warisan kolot. Kokolot. Bahasa Sundanya kan gitu kan. Gue Artinya tidak leluhur. leluhur. Gue tidak boleh mengartikan istilah itu dengan artian yang lain. Gue harus bukan menghormati, ya itulah as it is. As it is. Oke, paham gue. Dan kakolotnya Baduy bukan luhurnya orang Batak. Tidak ada hubungannya sama Tarumbu Batak. Jadi kalau kita pergi ke tanah Batak, ya kita menghargai Tarumbunya, menghargai silsilah leluhur mereka sesuai dengan sudut pandang mereka. Gitu. Kalau kita pergi ke Sulawesi Selatan, ada Besu. Apakah tiga gendernya yang muncul di kawasan tersebut dapat kita artikan sebagai kesalahan psikologis? Nggak bisa. Besu itu ada transisi antara laki-laki dan perempuan yang berlaku sebagai perempuan. Ada transisi laki-laki perempuan yang berlaku sebagai laki-laki. Ada transisi laki-laki perempuan yang memang banci. Dianggap bahwa Besu itu disurupi oleh warisan leluhur adat mereka. Kalau itu gue bilang kesalahan psikologis, kalau ini gue sepakat ya. Kalau ini kesalahan psikologis, maka kan gue menilai masyarakat itu sakit. Sebagai budayawan itu tidak diperkenankan begitu. Sebagai budayawan as it is. Gue hanya punya kebolehan untuk mencatat dan merekam itu nih. Artinya begini. Ketika itu kita lihat, gitu kan? Untuk menerjemahkannya kita tidak bisa mengadakan tidak bisa melakukan dengan pendekatan dan kemudian diterjemahkan dengan pendekatan cara kita. Kan? Betul, nggak boleh orang luar melihat ke dalam. Orang dalam melihat di dalam. Artinya biarkan itu dengan nilainya dan cukup cukup. Tidak perlu juga diberi nilai sih sebetulnya kan? Ya as it is, begitu. Biarkan aja. Ya itu seperti itu. Nah itu yang pengertiannya sekarang adalah pelestarian kebudayaan. Jadi kalau kita translasi kebudayaan menjadi pengertian-pengertian yang tidak seperti itu, maka budaya jadi general, jadi umum aja. Tidak ada keragaman budaya hilang. Jadi upaya untuk menjaga pelestarian kebudayaan di seluruh Indonesia, atau katakan gerakan pemajuan kebudayaan. Gerakan pemajuan kebudayaan adalah mengangkat fenomena-fenomena lokal itu as it is, yang diambil adalah nilainya, bukan merubah terminologinya. Atau menerjemahkan terminologi tidak penting juga. Tidak boleh. Dilarang keras untuk mentranslate di luar konteks itu. Kalau dalam itu ditafsirkan boleh, dimaknai jangan.
Yang justru malah kita mesti lakukan adalah mengambil nilai kebajikannya, Iya, kan gitu kan? kearifannya. Kearifannya. Nah, disebut makanya kearifan lokal. Jadi peristiwa nyurup, kerasukan itu bentuk-bentuk dari kearifan lokal. Oke. Jadi dari sisi budaya kita tidak bisa menerjemahkan itu dengan bahasa psikologi. Dari dua ntar. Apakah yang di Bali calon arang yang nusuk-nusuk pakai itu kita bisa artikan dengan pengertian yang psikologis? Nggak bisa. Seperti kayak kawan-kawan kita di Kalimantan itu kan, Dayak. Tapi kok orang Dayak yang gua lihat di kawan-kawan kita di Kalimantan saja mirip-mirip Chinese ya. Nah, dia kan melakukan satu acara, misalkan menusuk ini ke sini, menyeret lidah, kemudian darah yang keluar itu dijadikan semacam suatu jimat tertentu. Betul. Misalkan Kena abu panas, dan itu luar biasa loh, luar biasa. Artinya tapi gini, budaya itu adalah tuntunan ya, bukan tontonan. Benar, berarti gue sepakat itu. Jadi peristiwa-peristiwa itu bukan dengan motivasi cari duit. Kegaiban itu tidak dimotivasi untuk mencari peruntungan dan dipertontonkan sebagai pertunjukan wisata. Nggak begitu, bro, sis. Bahwa itu ditempatkan sebagai posisinya sebagai nilai luhur. Oke. Ini kayaknya ada apa sedikit tidak sepakat gua di sini. Artinya begini, itu mungkin dulu ya. Tapi kalau sekarang itu dengan teknologi yang berkembang sampai saat ini, tidak salahnya juga itu dipertontonkan untuk para wisata. Ini untuk dari faktor eksternalnya, tujuannya adalah untuk melestarikan budaya itu sendiri. Kalau itu oke. Tetapi harus ada dewan kebudayaannya yang menilai, menilai ini kepantasan dan etikanya seperti apa. Misalnya kalau ada peristiwa perewangan, itu harus terikat pada tempat tertentu dan tidak bisa dipindahin. Kalau dipindahin bukan perewangan dong. Jadi kalau sesuatu terjadi di Bandung, itu menjadi trademarknya Bandung. Sesuatu terjadi di Jogja, itu trademarknya Jogja. Sesuatu terjadi di Bali, trademarknya Bali. Tari kecak kan nggak lucu kalau diadain di Senayan. Dia harus terikat pada ruang dan waktunya dan konteksnya. Karena itu kan milik orang Bali kan, bukan milik orang Betawi kan. Gitu. Lucu kalau tari kecaknya pakai ondel-ondel. Atau ondel-ondel dimainin tari kecak kan lucu. Nah, di ondel-ondel ada kesurupannya dan kerasukannya. Ondel-ondel itu berat. Untuk bisa manggul ondel-ondel ada dulu ada ritusnya. Ya berarti kan sama aja dengan budaya-budaya yang lain seperti tari kecak, ketika dia dalam kondisi tertentu itu kan bahkan trans kan, disurupi sesuatu tadi hingga akhirnya kemudian pribadinya pun berubah kan, dan membuat irama lagu yang sangat indah. Itu banyak loh, kuda lumping, reok, banyak banget, debus, Banten. Terus, ya banyak Indonesia kaya. Nah, kita punya kekayaan kebudayaan yang tidak terhitung di jumlah. Dan itu bisa kita sebut eksorsisme. Eksorsisme itu tidak itu. Eksorsisme ada pada ranah budaya yang terkait dengan sejarah Katolik. Protestan nggak kenal itu. Atau gimana tuh? Jadi eksorsisme itu dikaitkan dan berkaitan dengan perkembangan Katolikisme di dunia ini, dari mulai kelahirannya sampai hari ini. Kalau hari ini yang disebut eksorsisme itu sudah bukan tidak boleh, bahkan tidak dapat dilakukan hari ini ya. Karena untuk melakukan ritus eksorsisme konon itu harus minta persetujuan langsung dari paus. Sebentar. Jadi ada perbedaan pengertian di kepala gue ini. Eksorsisme itu sendiri apakah objek ya yang disurupinya atau tindakan untuk menyembuhkan kesurupannya? Tindakannya. Actionnya berarti eksorsisme itu sendiri. Ada satu peristiwa di Amerika yang difilmkan oleh Hollywood. Ada satu pengadilan di mana dilakukan eksorsisme oleh seorang pendeta.
Persoalannya ialah yang kerasukan tuh mati. Kemudian si pendeta diajukan di meja hijau. Ini jadi ceritanya sampai ke pengadilan ini ya. Dinilai gitu. Diajukanlah bukti-bukti bahwa si yang kerasukan ini ada yang lo bilang perubahan personalitas, namanya Eli. Ya. Eli. Sebutlah Eli. Ya. Tetapi di ujungnya pengadilan menolak bahwa itu dibenarkan karena pegangannya pengadilan itu adalah pegangan ilmu psikologi. Jadi pengadilan menolak konsepsi eksorsisme, sehingga pada ujungnya kasus itu pendetanya bersalah. Nah karena seringkali terjadi hal seperti itu, eksorsisme dalam bentuk tindakan itu harus mendapatkan legalitas yang kuat. Sebentar, masih ke cerita tadi tuh ya. Jadi terbukti bahwa pendeta itu melakukan sesuatu yang berlawanan. Oke, tapi akhirnya tindakan ini membunuh si objek. Tuh, objeknya mati. Ada tindakan semacam tindakan kriminal atau bagaimana sih? Nah, ini yang begitu proses tindakan itu dilakukan, perubahan personalitasnya di ekstrim dan tiba-tiba mati. Oh, artinya kenapa nggak dibawa ke dalam rumah sakit jiwa aja? Oke, lanjut. Nah itu diperdebatkan secara sengit tuh di pengadilan tadi. Lupa gue pengadilan di mana, Cleveland apa gitu. Gitu. Tapi gue ngikutin banget tuh kalau ada fenomena eksorsisme karena gue suka ada fenomena. Karena gue hidup di Indonesia yang sangat akrab lah dengan kondisi-kondisi kayak gitu. Ya, akrab banget gitu. Oleh karena itu eksorsisme hari ini karena soalan legalitas tadi, karena perbedaan perspektif tadi membutuhkan otoritas yang tinggi supaya jangan salah secara hukum. Sehingga kadangkala atau bahkan seringkali terlambat di penanganannya karena panjang birokrasinya. Tuh. Keburu dalu. Oke. Jadi transpersonalnya keburu permanen. Jadi tapi sampai di saat sekarang pun praktek eksorsisme itu sendiri dalam dunia barat, kita bicara tentang itu ya. Kan ini kan munculnya kalau eksorsisme itu kan di dunia di sana lah. Sampai saat sekarang itu apakah masih relevan mereka pakai itu? Atau mungkin masih ada gitu? Ada tapi sembunyi-sembunyi lah. Ada tapi sangat sembunyi-sembunyi. Dan biasanya yang begitu-gitu agak menghindar dikit dari cakupan legal. Tapi ada banyak peristiwa bahkan yang sudah difilmkan, novel difilmkan, ditulis. Ada satu peristiwa di mana ada sheriffnya ngikut menonton peristiwa itu. Maksudnya? Petugas hukumnya ikut ngelihat. Sehingga kesaksian petugas hukum itu kan 3 kali lipat kesaksian orang biasa. Karena petugas hukum kan di bawah sumpah. Kuatnya ya? Iya dong. Dia pegang senjata kok. Dia adalah hukum kan. Representasi hukum polisi dan pegawai hukum adalah representasi hukum. Ketika dia menjadi saksi, kekuatan kesaksiannya 3 kali lipat daripada orang biasa kan. Karena dia pada saat dia menggunakan seragam, dia di bawah sumpah. Jadi nggak perlu disumpah double kan. Tentu dia bicara kebenaran. Dan kondisi ini menjadi dilema kan. Oke. Nah, jadi berarti eksorsisme itu sendiri adalah satu tindakan, itu kan kesimpulannya ya, suatu tindakan yang dilakukan secara katolikisme dengan pendekatan Katolik, ya kan? Dengan pendekatan atau secara katolikisme untuk menyembuhkan orang-orang yang disusupi, kan gitu kan? Secara garis besar kan begitu kan? Secara garis besarnya begitu. Begitu kan? Nah, di Indonesia juga kan banyak praktek-praktek semacam itu. Misalkan, walaupun nanti bukan di segmen ini kita akan jelaskan ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Misalkan, ruqyah. Itu kan semacam praktek eksorsisme dengan cara, bukan dengan cara metodologi katolikisme tadi. Betul. Kalau kita bicara eksorsisme, sangat spesifik. Sangat spesifik. Oke. Ruqyah pun sangat spesifik. Ruatan sangat spesifik. Orang Jawa ya bilangnya ruat.
Ya, ya. Metodologinya beda, instrumennya beda, tata caranya beda. Oke. Dan dalam pandangan ilmu budaya itu sebuah kekayaan kebudayaan. Tidak patut untuk dihakimi sebagai sesuatu yang tidak nalar, nggak boleh. Tapi kalau di Indonesia sendiri misalkan ada praktek semacam itu, Betul. ya. Kemudian katakanlah terjadi seperti yang lu bilang tadi di Amerika tadi itu kan. Nah, itu hukum gimana tuh untuk menyikapi ini? Oleh karena itu kan hukum di Indonesia yang kontroversial ketika ada rancangan undang-undang hukum santet misalnya. Kira-kira semacam itu tuh. Kontroversial. Kontroversi. Nah, hukum yang dipakai bukan hukum formal, tapi hukum adat Oke, karena kita juga akan menyepakati bahwa itu adalah benda adat. Benda adat. Kekayaan adat. Jadi ada hukum yang dipakai hukum. Jadi kan kalau kita kan menyepakati bahwa ada 3 hukum yang kita pakai, hukum agama, hukum adat, hukum dan nasional. hukum nasional atau Betul. hukum negara kan gitu yang kita pakai. Fenomena yang itu pakai hukum adat. Tidak bisa dia dilakukan dengan dengan perbandingan atau penghukuman dengan hukum agama atau ataupun hukum negara. Oke. Oleh karena itu peristiwa-peristiwa nyurup dan kerasukan itu ranahnya adalah ranah pada masyarakat adat, bukan pada masyarakat perkotaan. Dia terikat oleh adat, tempat tertentu, masyarakat tertentu, waktu tertentu, kondisi tertentu. Gitu. Oke, gue pengen dengar dari lu, tapi pengalaman lu. Pernah nggak lu mengalami satu peristiwa semacam eksorsisme seperti ini ya, dengan cara lu lah ya, tapi ketika itu saking sulitnya hingga sampai berhari-hari lu melakukan penyembuhan itu, pernah nggak? Yang sederhana gini, satu ketika gue pulang dari rumah sakit, Oke. ban motor gue kempes, mampirlah gue ke bengkel motor kan, Ya. cerita ngalor ngidul lah sama tukang. Oh, yang tadi malam cerita. Oke. Beliau bilang begini, Pak, pada dasarnya Tuhan tidak pernah punya kehendak yang buruk. Rencana Tuhan selalu baik. Keburukan itu berasal dari anak Adam itu, atau keburukan itu adalah perbuatan jahilnya setan, iblis. Jadi penyakit itu sumbernya ada 2, perilaku manusianya karena kebodohannya, karena ignorance-nya, atau perbuatan jahat entitasnya tertentu. Dan beliau meyakini dalam diri gua itu ada entitas jahat yang mengganggu diri gua sehingga gue sakit seperti Malah ini. lu ya jadinya ya. Gue jadi objek eksorsisnya. Objek eksorsisnya ya. Gue dieksorsis di pinggir jalan. Gimana tuh? Ini agak jadi sensitif ya. Gue ganti beberapa kata-katanya menjadi kata-kata yang lebih lunak. Atas nama titik, saya akan diberi kuasa untuk melepaskan yang jahat dalam diri Bapak. Pertanyaan lucu ditanya, apakah Bapak beriman? Karena untuk terjadinya keluarnya sang iblis dari diri Bapak harus punya iman sebiji sawi. Walaupun hanya sebiji sawi gitu. Betul. Jika Bapak menggunakan tidak punya iman, maka apa yang kita lakukan sia-sia. Tiba-tiba dia bilang begini, tidak usah bicara dengan mulut, tubuh berbicara dengan bahasanya sendiri. Bapak menangis. Nun jauh di dalam sana Bapak menerima imannya. Tapi nun jauh di luar sana Bapak harus bertahan dengan kondisi sosial karena perbedaan agama. Tapi nun jauh di dalam diri gua itu ada sesuatu yang menerima dia. Antara yang luar dan yang dalam ini menurut beliau berbeda. Yang menyatakan kesaksian bukan mulut, tapi air mata. Ketika gue meneteskan air mata, dia bilang, itulah tanda-tanda iman. Air mata tidak bisa direproduksi kecuali bikin film pakai stove. Kata sini stove.
Status sinister Iya, nangis iya, gitu. iya. Tapi kan ini enggak gitu. Pada saat gue nangis bukan dengan pengertian gue mengharapkan kesembuhan, tidak. Jadi dia bilang kita tidak sedang mengupayakan kesembuhan, tapi iman itulah apa yang akan menyembuhkan Bapak. Iman itulah segalanya. Jadi dia salamin gue. Izin Pak pegang kepala. Kepala gue dipegang. Bahasa kasarnya dia bilang, secara esensial ini adalah baptisan yang pertama. Esensialnya gitu ya. Oke. Ada nggak perubahan perasaan, perubahan emosi atau perubahan sesuatu yang di dalam diri lu dan lu merasakan itu sangat sangat nyata gitu. Ini kenyataan pribadi ya yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Ada nggak pada waktu itu? Iya ya, ini mungkin kebetulan ya. Ini kebetulan. Secara logika rasional kita tidak mungkin seorang penderita diabetes merubah HbA1c 7,4 menjadi angka 5,3 dalam waktu kurang dari 3 bulan. Pakai obat apa? Pakai insulin? Enggak. Gue hanya melakukan apa-apa yang berasal dari keimanan gue. Hari ini gue nggak makan, itu ada yang nuntun di. Kalau gue lapar tuh gue aku minta perlindungan atas nama yang maha suci. Aku tidak kuat, berikanlah aku kekuatan, berikanlah aku hambamu ini iman yang kuat, karena tidak ada yang dapat menahan rasa lapar kecuali iman. Tidak akan dapat melawan gangguan kerupuk putih, McDonald, KFC kecuali iman. Enggak, bukan kerupuk putih ya. Iya. Di depan gua kerupuk putih, tidak akan dapat kerupuk putih. Tidak akan dapat gangguan biskuit. Itu gue lakukan di. Oke. Bagaimana gue melakukan itu? Apakah gue trans? Berarti ada yang berarti oke lah itu secara personality ya. Tapi perasaan tadi memang ada sesuatu, mungkin entah ringan, mungkin entah lu lebih lega gitu misalnya. Yang gampang apa? Rasa laparnya reda. Contoh ya, dia gulang-galing di tempat tidur lapar ya. Dan gue kemudian berdoa, kasih gue jalan. Ternyata tidur ngadep kiri kanan beda loh. Kalau lapar ngadep ke kiri, lambung di kiri. Iya. Kalau ketekan laparnya hilang. Iya. Kalau mau beol, tidur ngadep kanan. Karena itu pengalaman gua juga itu. Ya, nahan lapar ngadep kiri. Kembali ke eksorsisme tadi. Untuk praktek-praktek eksorsisme itu di zaman sekarang ini, atau ada nggak kawan-kawan kita atau kawan-kawan lu yang masih melakukan praktek-praktek eksorsisme? Kalau gue bilang ada, ini akan jadi kontroversi. Tapi oke lah, gue bilang ada. Sampai sekarang Ada. itu semacam pendeta atau gimana sih? Atau memang dia khusus kerjaannya itu aja? Ada beberapa prasyarat di mana seseorang boleh melakukan namanya ritual Roma. Ritual Roma itu sejenis salah satu cara dalam eksorsisme. Karena ada beberapa ayat yang secara spesifik dibaca secara khusus dan diulang-ulang. Berarti harus ada izin Roma juga yang kayak begitu tuh? Enggak tipenya, tipologinya. Ini ada, tapi bentuknya seperti apa tentu tidak bisa cerita gue. Tapi terakhir pernah kita lakukan di daerah Mangga Besar, kota. Kita berempat melakukan eksorsisme. Dari kita yang datang berempat itu tidak tahu siapa yang akan menjadi leadernya. Karena Tuhan akan menentukan yang menjadi alatnya. Akan terlihat siapa yang menjadi instrumen Tuhan pada saat itu dilakukan. Ada otoritasnya. Kebetulan pada saat itu otoritasnya gue. Padahal gue cuma nganterin doang. Jadi malah ke lu. Otoritasnya ada di gue. Ketika di depan objeknya gue bilang, atas nama ini kamu menyerahlah dan sebutkanlah siapa sebetulnya kamu. Kamu tidak dapat menipu aku. Dan dalam aku adalah penjelmaan, aku adalah perwakilan. Dengan kekuatan itu aku minta kamu menyebutkan siapa namamu yang sesungguhnya. Dan dia sebutkan. Dia sebutkan. Begitu disebutkan,
hilang kesurupan. Karena yang paling ditakuti adalah nama. Dalam eksorsisme nih, finalisasi sebuah eksorsisme ketika kita tahu nama yang nyurup itu siapa. Itu finally. Itu finalnya. Ketika dia tidak dapat menahan diri atas desakan kekuatan ilahi, Dia akan menyebutkan nama. secara jujur dia menyebutkan namanya, dia kalah. Dia menyerah. Kemudian dia pergi. Dia akan pergi. Itulah nanti kalau kapan-kapan misalkan kawan-kawan lu bisa dihubungi, bolehlah kita ngobrol-ngobrol depan kamera ya. Bisa. Kapan bisa dihubungi gitu kan? Bisa. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Nah, Oke, kawan-kawan, mungkin sampai di sini aja mungkin cerita kita. Nanti yang ingin bertanya tentang eksorsisme, tentang kesurupan, tentang apa lagi tadi yang kayak begitu, terutama tentang kebudayaan tadi ya. Kebudayaan yang disusupi atau direwangin tadi kan bahasa kita kan, bolehlah komentar di sini. Kemudian yang ingin bertanya juga boleh komentar, dan jangan lupa subscribe, like, share, and salam budaya. salam budaya. Oke.